Banyak mungkin di antara kalian yang kebingungan nih, apa sih sebenarnya yang mereka tuliskan di spesifikasi diamond yang mereka punya itu. Setiap toko biasanya agak sedikit berbeda. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya untuk baca sertifikat diamond. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung aku dulu dengan like, subscribe, dan juga share video ini supaya aku lebih semangat untuk memberikan materi yang lebih menarik ke depannya. Tadi aku udah bilang sebelumnya, jadi hari ini aku akan kasih tahu ke kalian gimana caranya untuk membaca sertifikat diamond. Mungkin banyak di antara kalian yang senang sekali untuk survei diamond melalui internet, karena banyak banget ya sekarang penjual-penjual diamond yang sudah menjual diamondnya itu melalui internet. Nah, karena hal itulah banyak mungkin di antara kalian yang kebingungan nih, apa sih sebenarnya yang mereka tuliskan di spesifikasi diamond yang mereka punya itu. Nah, maka dari itu aku akan kasih tahu ke kalian semua hari ini. Jadi, simak terus ya. Nah, jadi aku akan langsung aja jelasin ke sertifikat diamond yang aku punya. Di sini aku bawakan langsung sertifikat yang punya aku ini dari Linoy & Sons. Kenapa? Karena ini adalah sertifikat terbaru yang aku punya, karena aku takutnya kalau misalkan aku bawa sertifikat yang udah lama-lama, dia akan ada update tertentu yang membuat hal ini tuh menjadi tidak valid lagi, karena memang biasanya beberapa toko ataupun pelaku industri kan pasti akan melakukan update terbaru yang memang relevan dengan keadaan sekarang ini. Jadi kayak kadang-kadang dia mengubah format, ada yang mengubah spesifikasinya, penulisannya bagaimana, dan ini aku akan jelasin. Rata-rata biasanya kalau setiap toko mirip-mirip aja, namun mungkin dari formatnya itu akan agak sedikit berbeda, namun konsepnya tetap sama. Nah, untuk di Linoy & Sons ini sebenarnya ada dua, jadi dia ada sertifikat khusus untuk si perhiasannya dan ada juga invoice. Dan kalau invoice ini sebenarnya lebih ke kontrak aku dengan si toko, jadi kayak cara buyback, terus siapa yang membeli, dan di sini nanti biasanya ada kontrak ditulis di atas materai. Jadi kayak dia di sini ada term and condition-nya tuh dituliskan semua ada di sini ya. Jadi kayak nanti biasanya invoice-nya seperti itu. Beberapa toko kayak Miss Mondial, Frank & Co, dia sama mirip kayak si Linoy & Sons ini, jadi dia ada invoice dan juga ada sertifikatnya. Nah, ini aku akan langsung jelasin aja ke sertifikat, karena ini yang menjelaskan dari spesifikasi si perhiasan diamondnya itu sendiri. Nah, sebelum aku mau jelasin, jadi di setiap sertifikat diamond ini pasti dia ada dua jenis. Jadi yang satu itu dia ke perhiasan emasnya, yang kedua itu dia ke batunya, jadi pasti ke logamnya. Karena aku takut kalian ambigu, karena beberapa ada yang nggak selalu emas, tapi bisa ada yang platinum, ada yang silver mungkin. Nah, itu bisa aja. Nah, ini kalau di sini tuh jadi selalu menjelaskan perhiasannya dan juga ke si batunya gitu. Jadi logam dan juga batu. Nah, di sini kalau yang aku punya di Linoy & Sons ini, dia ada nomor si kode barangnya. Itu pasti dituliskan kode barangnya apa, lalu ada tipenya apa. Setiap toko biasanya agak sedikit berbeda mungkin, tapi biasanya kalau untuk kode barang selalu ada aja ya. Di sini kalau yang kalian harus tahu, di sini tuh ada description. Di description-nya ini tuh inilah yang menjelaskan dari spesifikasi perhiasan yang akan kalian beli. Biasanya ini tuh akan sama dengan tag yang dituliskan di perhiasan. Jadi kalau misalkan kalian ke toko diamond, biasanya setiap perhiasan tuh pasti ada kayak tag kertas gitu, dan ada kayak tulisan-tulisan barcode, tulisan-tulisan kecil-kecil. Nah, di situ tuh menjelaskan juga sebenarnya description yang ini dengan tulisan yang jauh lebih mini biasanya. Nah, kira-kira konsepnya sama, nanti aku akan jelasin di sertifikat aja. Jadi di sertifikat ini dituliskan, biasanya ini yang pertama itu pasti ke logamnya, atau ke yang aku punya ini emas. Di sini dituliskan 75%. 75% itu berarti si emasnya. Kalau kalian udah lihat persen, bentuk persen itu pasti ke emasnya. Lalu kalau ada warna rose gold, ini adalah rose gold warna dari perhiasannya juga. Nah, di kolom kedua di sini ada berat dari
total perhiasannya. Jadi di sini dituliskan 1,681 gram. Ini adalah total dari logam dan juga dari si diamondnya. Nah, lalu di kolom yang terakhir dia itu menjelaskan dari kualitas diamondnya. Aku pernah sempat buatkan 4 kualitas diamond, aku udah jelaskan dengan jelas di situ, ada cut, clarity, karat, dan juga color. Nah, di situ kalian boleh tonton langsung aja di video sebelumnya. Jadi aku akan buat di description information di atas, jadi kalian langsung aja cek ke sana. Karena kalau aku jelasin lagi di sini akan terlalu sangat kepanjangan videonya. Nah, di sini dituliskan dengan 23 derajat. 23 derajat itu sebenarnya adalah jumlah dari diamond yang ada di cincin ini. Kenapa tulisnya derajat? Jadi memang ini sebenarnya hanya untuk mempersingkat. Ada beberapa juga yang nulisnya RD. Karena kalau misalkan 23 pieces kayaknya akan kepanjangan juga. Jadi di sini sengaja dia tuliskannya 23 derajat. Rata-rata sih biasanya derajat, tulisnya kayak derajat gini atau RD. Lalu nah, dari 23 derajat ini, 23 batu ini tuh dia menjelaskan ada titik 2 itu berarti tandanya menyatakan bahwa 23 batu ini dia itu spesifikasinya tuh apa ya? Maka itu dia dituliskan juga dengan titik 2. Di sini ada karat, ada color, dan juga ada clarity. Kenapa nggak ada cut? Karena ini batunya terlalu kecil, jadi biasanya memang nggak dari kualitas diamond itu nggak selengkap itu karena agak sulit untuk diteliti. Jadi ini tuh ada tulisan 0,105 karat. Ini tuh total ya. Jadi total dari 23 itu adalah 0,105 karat. Biasanya tulisnya dengan satuan CT. Jadi 0,105 CT. Nah, di sini CT-nya itu total. Aku tadi udah jelasin total. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu berapa jumlah karat dari satu buah batunya, berarti bagi saja 0,105 dibagi dengan 23. Kalau punya aku ini berarti dia 0,005 karat per satu batunya. Lalu di sini ada tulisan F. F adalah color, di mana colornya dari diamond itu dari D sampai dengan Z, dari D sampai dengan Z. Kalian tonton video sebelumnya aja. Aku nggak akan terlalu banyak jelasin di sini. Lalu di sini ada VVS. VVS itu adalah clarity-nya. Jadi kalau untuk VVS ini sebenarnya ada VVS 1 dan VVS 2, namun jadi kenapa ditulis dengan VVS aja? Mungkin ini di batu ini tuh campuran antara VVS 1 dan VVS 2. Setelah tadi aku udah jelasin, jadi kalian tahu ya. Jadi kalau di setiap sertifikat diamond itu biasanya dia akan menjelaskan dari logamnya dan juga dari diamondnya seperti apa. Nah, kalau masih bingung, boleh banget untuk komen di bawah ini. Nanti aku akan jelasin sebisa mungkin yang aku bisa jelaskan ke kalian. Thank you yang udah nonton video aku dari awal sampai dengan akhir. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan dukung aku dulu dengan like, subscribe, dan juga share video ini supaya aku lebih semangat lagi untuk memberikan materi yang lebih menarik kepada kalian ke depannya. Bye-bye!